masuk di kuliah. Nah di sini di kuliah saya mencoba untuk mandiri, dan di sini banyak sekali perjalanan yang harus saya lewati. Karena kenapa waktu saya kuliah itu hari Sabtu dan Minggu itu saya luangkan waktu untuk kerja. Apa yang saya kerja pertama itu adalah saya pernah menjadi seorang buruh bangunan. Jadi tapi di dalam setelah ini sebenarnya saya belajar tentang masalah bagaimana mengalokasikan keuangan dan bagaimana cara menata keuangan. Yang teman-teman dari UIN di Makassar, saya harus katakan ini dengan tegas bahwa yang membantu Palapa salah satunya pada saat dia lahir adalah teman-teman dari UIN Makassar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena market utama kami pada saat itu adalah teman-teman UIN dari Makassar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alauddin Podcast, Sobat Alauddin. Kali ini kembali lagi bersama saya Andy sebagai host di Alauddin Podcast episode kesekian. Ya, nanti editor yang urus. Kali ini kita ngobrol-ngobrol seputar hal-hal spesial. Kita akan kulik-kulik, kita akan membongkar, kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu alumni UIN Alauddin Makassar yang sekarang lagi aktif di dunia bisnis. Ada Kak Andi. Halo. Ya, halo, selamat datang Kak Andi. Terima kasih sudah bersedia datang di Alauddin Podcast. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Kak Andi, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Dulu Kak Andi kuliah di UIN jurusan apa dan sekarang lagi menggeluti bisnis apa, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oke. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan saya Andi, biasa dipanggil Andi. Saya salah satu alumni dari UIN Alauddin Makassar dari jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Jadi sekarang itu saya lagi menggeluti salah satu bisnis di dalam dunia konveksi, yaitu dengan brand Palapa Sablon. Palapa Sablon. Betul. Mungkin ada yang tidak asing ya mendengar Palapa Sablon. Nah, jadi hari ini kita kedatangan ownernya langsung, Kak Andi dari salah satu alumni UIN Alauddin Makassar. Nah, Kak Andi mungkin bisa diceritakan, ini menarik ya, Kak Andi latar belakangnya jurusan ilmu komunikasi, lulusan jurusan ilmu komunikasi, tapi kemudian menggeluti bisnis di bidang konveksi, di bidang sablon. Mungkin bisa diceritakan dulu awal mulanya kenapa dan bagaimana bisa terjun ke bisnis konveksi, padahal latar belakang pendidikannya itu dari ilmu komunikasi. Nah, itu dia sebenarnya. Jadi pertama ketika saya masuk di jurusan ilmu komunikasi, pertamanya saya anggap bahwa di ilmu komunikasi itu kita bakalan banyak berdakwah, karena kan kita backgroundnya ada di fakultas dakwah. Iya, fakultas dakwah ya. Ternyata setelah mendalam saya mempelajari, wah ternyata ini luar biasa ya jurusannya. Karena kenapa? Di dalam itu kita bisa banyak belajar tentang masalah komunikasi pemasaran, bahkan ada masalah komunikasi pemimpinan. Bahkan kita belajar kemarin tentang masalah dasar desain komunikasi visual dan fotografi. Mungkin bagi Ibu masih di sana mengajar, itu salah satu dosen kami bahkan yang banyak memberikan motivasi kemarin. Jadi dari situ ini kan hal-hal dasar sebenarnya yang bisa dibutuhkan di dunia konveksi yang semacam. Nah dari situ saya buat, akhirnya belajar. Pas selesai saya ketemu sama salah satu teman. Teman ini juga salah satu founder dari Palapa Sablon, dia juga dari fakultas dakwah dan komunikasi, tapi dia dari jurusan jurnalistik. Nah dari situ kami sama-sama, karena kan saya memang minat dan hobinya itu di pemasaran. Minat dan hobinya itu di pemasaran, karena kenapa? Mulai dari kecil sampai sekarang saya memang hobinya pemasaran. Saya suka sekali dengan jualan. Di SD itu saya mulai jualan es lilin bawa ke sekolah. Kemudian di SMP itu saya sudah mulai jualan sepatu, bantu kakak, dan juga sambil bantu orang tua. Kebetulan ibu itu salah satu penjual sayur yang ada di daerah Kecamatan Kajang, dan bapak itu salah satu petani. Nah masuk di SMA saya juga jualan sepatu. Nah dari situ saya belajar tentang masalah teknik negosiasi, memasarkan, meyakinkan seseorang bahwa ini produknya bagus, apa segala macam. Masuk di kuliah. Nah di sini di kuliah saya mencoba untuk mandiri, dan di sini banyak sekali perjalanan yang harus saya lewati. Karena kenapa? Waktu saya kuliah itu hari Sabtu dan Minggu itu saya luangkan waktu untuk kerja. Apa yang saya kerja pertama itu adalah saya pernah menjadi seorang buruh bangunan. Jadi tapi di dalam setelah ini sebenarnya saya belajar tentang masalah bagaimana mengalokasikan keuangan dan bagaimana cara menata keuangan. Jadi Sabtu Minggu itu kemarin waktu saya kuliah, itu saya pergi kerja bangunan. Saya masih ingat ada salah satu sahabat saya juga sampai yang super kasih sweater warna merah. Karena katanya jangan sampai kamu ini banyak sekali trik materi semacam, itu namanya Wawan, orang Bulukumba. Jadi kasih support. Nah gajinya itu masih untuk buruh itu di 50.000 dalam satu hari. Nah itu kan dalam Sabtu Minggu kan 7 hari. Jadi Sabtu Minggu itu saya pergi kerja bangunan, itu dapatnya 100.000. Nah dana 100.000 itu saya pecahkan baik-baik macam supaya bisa bertahan hidup selama 1 minggu. Karena kan support orang tua itu sudah ada beras yang dikirimkan. Nah 100.000 itu saya pecah macam beli sayur, beli ikan segala macam untuk bertahan hidup sebagai anak kos-kosan.
Nah dari situ saya belajar dan ternyata itu saya bawa ke bisnis. Bagaimana cara untuk mengoleksikan keuangan, bagaimana untuk penerapannya kemana. Nah setelah itu saya juga pernah jadi seorang dropshipper. Jadi sebelum booming ya, dropshipper itu di tahun 2021 kalau tidak salah booming tentang masalah dropshipper. Saya sebenarnya sudah lakukan pada saat kuliah. Di mana saya ambilnya itu, saya ambil barang dari Semarang karena waktu itu mata kuliahnya Bang Ibul, banyak orang yang suka fotografi sampai saya juga keluar untuk cari komunitas-komunitas fotografi. Nah dari situ saya dapat pasarnya. Oh ternyata banyak orang yang suka fotografi, berarti saya harus jualan tentang masalah kaos fotografi. Cuman pada saat itu saya belum tahu tentang masalah produksi sablonnya itu seperti apa. Tapi saya sudah tahu pemasaran, karena saya hobinya memasarkan. Nah dari situ saya jualan, ambil dari Semarang sebagai dropshipper. Saya langsung jual ke beberapa teman-teman yang ada di daerah Makassar dan juga di kampus UIN. Oke, menarik. Jadi ternyata Kak Andi sudah mulai bergelut dengan bisnis itu sudah sejak SD. Ya, itu coba teman-teman yang lagi nonton, kalian SD ngapain guys? Ngapain kalian teman-teman? Kalau mungkin anak-anak seumurannya masih main layangan, main kelereng apa segala macam ya, tapi Kak Andi dulu memilih untuk mulai bergelut dengan jualan ini itu dan lain sebagainya untuk membantu orang tua. Ini menarik. Jadi apa ya? Mungkin kita bisa golongkan sebagai perintis. Ini kita kayak pembahasan perintis pewaris nih kayak apa ya? Kayak tidak asing. Justru di situ letak serunya. Tuh, kayak kalimat-kalimat yang tidak asing. Jadi sebenarnya kemarin itu waktu SD sebenarnya dunia bermain itu tetap ada sebenarnya dunia bermain. Cuman pada saat kemarin saya ke sekolah, karena mungkin beberapa guru juga mungkin dia lihat saya bagaimana, mungkin dia punya simpati, akhirnya dia bilang, "Dek, saya ada es lilin, tolong bantu untuk dijualkan." Termasuk juga saya jualan kedondong, sampai jualan kedondong. Jadi banyak barang yang sudah dicoba ya untuk dijual. Iya betul. Makanya dari karena memang faktor kebiasaan yang mulai dari kecil sampai sekarang, akhirnya ketemu sama orang itu menawarkan, itu akhirnya terjadi. Apalagi kan saya sekarang itu kan pernah 5 tahun di dunia properti. Saya pernah menjual beberapa unit rumah, bahkan sampai menjual unit rumah yang harga miliaran. Nah makanya waktu saya terjun di dunia konveksi kan di properti saya sudah masuk pada saat kuliah sebenarnya. Saya sudah masuk menjadi seorang marketing freelance. Nah makanya pada saat buka konveksi saya bilang, masa harga rumah yang saya bisa jual di antara harga 200 jutaan ke atas, sedangkan baju yang cuma satu rumah yang harganya cuma sekian saya nggak bisa jual. Nah dari situ saya belajar terus. Kalau dalam dulu waktu mulai membangun Kak Andi, itu apakah ada momen-momen struggle-nya yang bisa yang mungkin selalu diingat begitu ya, momen-momen di bawahnya atau momen-momen struggle-nya yang selalu Kak Andi kenang atau selalu Kak Andi ingat, yang selalu dijadikan apa ya, motivasi, wah dulu saya masih begitu tapi sekarang alhamdulillah sudah begini. Ada enggak momen-momen under yang lagi-lagi under seperti itu? Ada. Ya, Jadi sebenarnya mengenal dunia bisnis itu sebenarnya pada saat setelah kuliah, sebenarnya kan beda antara pedagang dan pebisnis. Tapi mengenal dunia dagang itu mulai dari SD sampai setelah kuliah, setelah SMA itu sudah mengenal dunia perdagangan. Tapi dunia bisnis sebenarnya itu saya maksudnya pada saat setelah kuliah sebenarnya. Jadi saya pernah jualan jasuke, nanti bisa dilihat di Google Maps atau di Instagram itu kedai jasuke. Saya pernah jualan itu pada saat selesai kuliah di sini di kampus Unil Makassar. Saya jualannya di depan kampus, tapi target market saya itu waktu hari itu adalah seorang perempuan. Saya jualan yang harganya 5.000 dengan keuntungan yang saya cari itu cuma di keuntungannya 1.500 itu waktu saya jualan. Tapi saya istilahnya kenapa harus jualan, karena saya tidak mau dianggap seorang yang menganggur sebenarnya. Nah karena saya punya skillnya untuk menjual, tapi kekurangan saya adalah di pemasaran sebenarnya. Dari pemasaran akhirnya bisnis itu sebenarnya tutup, disuntik mati sampai sekarang. Akhirnya jualan properti, beralih ke jualan properti. Setelah jualan properti masuk masa pandemi. Di tahun 2020. Nah, Palapa itu lahir pada saat masa pandemi. Pada saat orang-orang lagi pusing cara bagaimana jualan, orang lagi pusing bagaimana cara untuk mempertahankan bisnisnya. Nah, Palapa itu lahir di situ. Bagaimana caranya lahir? Pada saat itu saya nggak tahu mau jualan apa lagi nih sebenarnya. Karena mau jualan properti pada saat pandemi dan harga segitu sangat susah sekali, karena banyak orang yang lagi alokasikan keuangannya untuk safety untuk masalah kehidupannya dibandingkan beli ini properti atau semacam. Nah kebetulan kami ada sebuah organisasi namanya Testur di Makassar. Nah Testur ini organisasi yang bergerak dalam bidang desain komunikasi visual dan fotografi. Nah di Sekret, saya ke Sekret. Nah dari situ saya cerita-cerita.
tiba-tiba junior saya yang salah satu ketua teknologi di Makassar juga peneliti demisioner dan juga anak jurnalistik, dia mengatakan bahwa Kak, bagaimana kalau misalkan kita buka bisnis sablon. Oke, bisa itu. Kira-kira berapa alokasi dana yang dibutuhkan? Sekian Kak yang kita butuhkan. Oke, karena dia tahu tentang masalah desain, saya tahu tentang masalah pemasaran, kenapa kita tidak coba untuk kolaborasi? Karena saya paham sebenarnya bisnis itu bisa dilakukan secara sendiri sebenarnya, tapi jauh lebih bagus kalau misalnya kita lakukan secara bersamaan karena bisa jauh bisa lari dengan cepat seperti itu. Cuma sisa nanti kita bagi bagaimana tentang masalah mungkin dividennya ya kalau dunia ini ya, dividennya seperti apa seperti itu. Cuma ini Kak Andi menarik. Tadi Kak Andi bilang kalau Palapa Sablon itu berdiri saat pandemi. Betul. Ini kalau kita ngelihatnya ini kan satu keputusan yang berani ya di saat dunia lagi bisa dibilang terpuruk, ekonomi lagi lemah, tapi justru Kak Andi mengambil keputusan untuk mulai membangun bisnis, baru mulai membangun bisnis di saat ekonominya lagi kondisi ekonomi dunia itu lagi terpuruk. Apa yang bikin Kak Andi dan kawan-kawan yang di Palapa Sablon itu yakin bahwa ini sudah waktunya kita mulai, padahal kan itu lagi kondisi lagi ndak bagus seperti itu. Apa yang bikin Kak Andi kayaknya ini waktunya seperti itu? Kalau saya sebenarnya bertahan hidup sebenarnya. Karena kalau tidak lakukan itu, di mana saya bakal mendapatkan penghasilan, di mana juga teman bakal mendapatkan penghasilan. Jadi awalnya itu yang saya katakan sebenarnya. Karena mungkin ada faktor tentang masalah kekhawatiran, akhirnya muncul kita harus gerak. Jadi intinya yang penting gerak. Tentang masalah ketakutan itu hanya sebatas kayak misalkan tembok sebenarnya yang membatasi pikirannya kita sebenarnya untuk melangkah. Nah, itu yang sudah kami hancurkan di awal, walaupun pandemi kami melangkah. Dan teman-teman dari Winol di Makassar, saya harus katakan ini dengan tegas bahwa yang membantu Palapa salah satunya pada saat dia lahir adalah teman-teman dari Winol Makassar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena market utama kami pada saat itu adalah teman-teman dari Makassar. Ya, seperti itu. Jadi muncul pada saat KKN, akhirnya pada saat KKN muncul beberapa promo yang dari kami. Dari situ kami lahir, kami bisa dapat penjualan, dari teman-teman juga dapat penjualan seperti itu. Oke, berarti sejak awal berdirinya itu berarti sudah punya segmentasi pasar yang jelas, yaitu di mahasiswa. Makanya mungkin itu salah satu jadi alasan bisa struggle di saat kondisi ekonomi justru lagi buruk seperti itu ya. Kalau dari Kak Andi sendiri ada nggak prinsip atau filosofi yang dipegang selama menekuni bisnis itu sehingga sampai detik ini dan hari-hari selanjutnya insya Allah masih bisa bertahan dan struggle? Ada prinsip tertentu? Betul ada. Kalau saya secara pribadi prinsipnya adalah tumbuh untuk bermanfaat. Yaitu tumbuh untuk bermanfaat. Tumbuh untuk bermanfaat itu. Itu dia, tumbuh harus di-highlight itu. Tapi kalau di bisnis itu kami bawanya itu dengan tagline-nya itu one spirit one synergy. Jadi satu semangat dengan satu sinergi. Kalau ini kan sekarang sudah banyak ya mahasiswa yang sembari kuliah juga sembari menekuni bisnis, sembari kerja atau apapun itu. Kalau dari Kak Adi sendiri ada nggak pesan-pesan khusus untuk teman-teman mahasiswa yang sedang mulai merintis bisnis atau mungkin mau merintis bisnis ke depannya? Ada nggak pesan dari Kak Andi yang mungkin bisa memotivasi teman-teman di luar sana? Boleh. Kalau saya sih sebenarnya pertama jangan pernah takut untuk gagal. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian takut gagal, kalian pasti tidak bakal mencoba untuk dari awalnya seperti apa. Karena kenapa? Apalagi misalkan sekarang di era modern digital seperti ini, teman-teman dari anak-anak mahasiswa yang kebanyakan anak agensi ya sekarang itu informasi terbuka lebar, kemudian sistem bisnis, sistem belajar itu terbuka lebar, mentor itu sudah terbuka lebar. Karena kenapa? Di YouTube sekarang kan sudah ada beberapa mentor yang bisa jadi salah satu guru kita atau mentor kita. Sebenarnya walaupun soalnya tentang masalah keilmuan itu agak-agak susah ya untuknya, tapi tergantung orangnya sebenarnya. Tergantung teman-teman dari mahasiswa itu dia memilihnya menggunakan media sosialnya seperti apa. Karena kan tergantung algoritma juga. Kalau yang media sosial digunakan untuk mencari tentang masalah hiburan ya kan muncul hiburan. Tapi kalau misalkan tujuannya mencari tentang masalah bagaimana belajar tentang masalah dunia bisnis ya muncul nanti tentang masalah dunia bisnis. Nah, kesempatan itu ada karena kenapa?
sekarang ada beberapa pekerjaan yang tanpa harus ke kantor sebenarnya. Karena kenapa? Di Palapa itu juga sudah pakai sebenarnya sistem seperti itu. Ada salah satu tim kami yang dia sementara kuliah, tapi dia kuliahnya di salah satu kampus di perguruan tinggi di Makassar. Nah, dia kerja sambil kuliah. Karena kenapa? Ya, untuk di bidang ini itu sebenarnya sudah bisa dikerjakan tanpa harus ke kantor. Work from home itu sudah bisa. Bahkan kemarin saya analisa pada saat pandemi itu yang sebelum muncul ini ya, pekerjaan-pekerjaan yang bakalan muncul pada saat setelah pandemi yang seseorang itu sudah bisa kerja tanpa harus ke kantor kan sebetulnya desain grafis sudah bisa sebenarnya, kemudian analisis data, copywriting, kemudian admin sosmed juga sudah bisa, kemudian ada beberapa yang tadi yang sempat kita bahas pertama itu kan sudah bisa sebenarnya. Makanya wajar kalau kita lihat sekarang banyak teman-teman Gen Z yang memframing dirinya di media sosial dengan tujuannya dengan kebebasan financial freedom sebenarnya itu kan pekerjaannya salah satunya di bidang itu salah satunya sebenarnya. Makanya sangat penting sekali untuk teman-teman Gen Z semua pun mereka harus melihat tentang masalah investasi salah satunya. Jadi investasi kan sebenarnya itu salah satu pekerjaan dan bisa didapat sebenarnya ininya karena kan ada beberapa metode ya yang ini. Nah kalau saya jangan takut untuk mencoba selama apalagi kan kita masih muda, ya kalau gagal tidak apa-apa. Masih banyak jatah gagal ya yang harus dihabiskan. Betul. Karena kenapa? Kayak tadi yang disampaikan itu saya sangat setuju sekali bahwa di usia muda itu yang paling pertama yang dilakukan adalah bagaimana caranya untuk investasi leher ke atas sebenarnya. Karena kenapa? Kalau misalkan teman-teman sudah investasi leher ke atas, artinya sudah tahu ilmunya baru langsung terjun itu jauh lebih bagus dibandingkan pada saat sudah terjun baru belajar itu pasti bakalan kewalahan seperti itu. Sama juga halnya kalau misalkan teman-teman sudah belajar investasi leher ke atas ya, biar dibuang kemanapun pasti bakalan jadi. Saya menarik tadi saya highlight beberapa penyampaian dari Kandi soal belajar dulu baru mulai atau mulai dulu belajarnya sambil mulai. Jadi kalau dari penyampaian Kandi kayaknya Kandi lebih condong ke pelajari dulu, belajar dulu baru kita mulai. Sebenarnya menarik ya, banyak orang-orang di luar sana yang justru berpegang pada prinsip kalau bisnis itu gas aja dulu, mulai aja dulu, tapi belajarnya itu sambil berjalan. Kenapa kalau Kandi sendiri kenapa lebih condong ke semuanya itu harus dipelajari dulu, belajar dulu, baru kita mulai eksekusinya? Kalau saya ditanya ya seperti itu. Andaikan saya bisa kembali di umur 13 tahun, saya bakal lakukan itu sebenarnya. Oke. Karena yang mulai aja dulu. Belajar dulu. Oke. Belajar. Kenapa saya lakukan seperti itu? Dan fokusnya untuk belajar tentang masalah bisnis karena sekarang saya rasakan saya harus menghabiskan waktu untuk sambil melakukan eksekusi dengan belajarnya. Padahal sebenarnya saya harus bisa lakukan itu pada saat kemarin-kemarin sebenarnya belajar tentang masalah bisnis. Karena membangun bisnis sebenarnya itu bukan tentang masalah penjualan saja sebenarnya, tapi bagaimana cara kita membangun sebuah sistem. Dalam bisnis itu ada beberapa bidang yang kita bakal pelajari, SDM sebagai manusia, kemudian ada produksinya, kemudian ada pemasarannya, dan ada tentang masalah apa lagi satu ya, yang dipimpin, jangan semua headache kalau tidak salah sih. Tapi memang ada beberapa keuangan. Ini yang paling. Jadi ada 4 sebenarnya yang ini sesuai fundamentalnya. Nah, itu kan sekarang di kondisi sekarang saya baru mempelajari itu satu-satu. Andaikan saya mempelajari di pada saat usia 13 tahun, saya tidak bakal banyak menghabiskan waktu yang lalu-lalu terbuang sebenarnya. Makanya saya sangat setuju sekali ketika misalnya ada teman-teman yang memang fokusnya sukanya dalam dunia bisnis, ya sudah. Relnya ketika misalkan dari anggap ya sekarang kan kita sudah ada kereta api ya sekarang dari Maros ke Barru. Nah kalau memang relnya itu dari kereta apinya dari Maros ke Barru, istilahnya adalah tujuanmu adalah untuk bisnis sebenarnya, maka yang harus dipelajari secara keseluruhan 80% itu adalah bisnis sebenarnya, dibandingkan harus belajar tentang masalah-masalah ilmu lain. Karena kenapa? Fokus itu jauh lebih bagus sebenarnya kalau saya seperti itu. Iya, Kak Andi saja ada sedikit penyesalan, perandaian andai bisa kembali ke umur yang jauh lebih muda, ingin belajar hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Nah, apalagi kita yang sekarang yang Gen Z yang masih muda, yang segala jalur informasinya sudah terbuka, fasilitas-fasilitasnya sudah memadai, itu harusnya tidak lagi takut ya, atau tidak lagi banyak kompromi untuk mulai belajar, untuk mulai langsung mengeksekusi mungkin jika ingin terjun ke dunia bisnis. Nah, tadi kita kembali ke cerita-cerita awal Kak Andi soal
Jadi Palapa Sablon itu didirikan oleh Kak Andi sama beberapa temannya. Dua orang. Sama 2 orang temannya. Nah, Kak Andi ada nggak tips-tips untuk ketika kita tuh ingin memulai bisnis, tetapi bersama partner bisnis. Apalagi kita kalau kuliah kan, kalau misal kepikiran buat membangun bisnis, pasti kepikiran pertama kali untuk ngajak temennya. Nah, ada kiat-kiat khusus kah atau tips-tips dari Kak Andi kalau ingin memulai bisnis bersama partner, tapi bukan yang sendiri. Mungkin ada yang bangun bisnis sendiri, tapi ada juga banyak juga yang bersama partner. Nah, kalau yang bersama partner itu ada kiat-kiat khusus enggak? Betul. Jadi yang pertama yang harus kita pertimbangkan dan kita harus bicarakan adalah tentang masalah visi misi yang harus sama dulu. Iya. Nah, itu enaknya kalau misalkan dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah bisnis itu sudah ada visi dan misinya. Iya. Karena kita bakalan bukan lagi berbicara tentang masalah pribadinya kita sebenarnya, tapi kita bakalan berbicara tentang masalah apa sih dari visi dan misinya perusahaan ini. Jadi kita patokannya seperti itu. Terus yang kedua, kita harus sudah jelas dari awal job desk-nya seperti apa. Nah, kalau misalkan teman atau mitra kita ini masuk dalam dunia bisnis juga secara bersama dan bekerja ceritanya, berarti kita harus punya 2 pengelolaan dana untuk penghasilan ke dia. Pertama dari gajinya sebagai dia karena kerja juga, ataukah dikasih juga tentang masalah dividennya. Tapi kalau misalkan dia cuma hanya sebatas sebagai penyumbang modal ceritanya, berarti yang diberikan hanya sebatas dividen. Itu tidak boleh kita kasihkan gaji seperti itu. Jadi semua di awal itu harus jelas seperti itu, job desk-nya apa, mengambil pekerjaan yang mana, terus berapa yang bakal digajikan untuk ini. Pokoknya lebih enak sebenarnya pada saat kita berdebat di awal dibandingkan pada saat kita berdebat pada saat berjalan. Kalau hal-hal seperti itu kan dia di awal itu perlu ada hitam di atas putih ya berarti ya? Seharusnya. Okay. Karena mungkin sepercaya apapun kita sama siapapun ya, sama saudara, sama teman. Betul. Tapi kalau sudah menyangkut uang ya itu biasanya mohon maaf ya, banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang mungkin akan terjadi. Karena dari tadi kita sudah ngomongin Palapa Sablon, produknya Kak Andi, kayaknya bagus kalau kita spill dulu kali ya Kak Andi. Mungkin ada contoh-contoh yang bisa kita lihat. Oke. Kita buka guys. Ini enggak apa-apa ya dibuka ya? Iya, boleh. Mana kamera? Jadi produk ini sebenarnya kita bikin itu pada saat Makassar Marathon yang tahun ini. Kebetulan kami salah satu sponsor di sana di MHM Makassar Marathon. Ini kita buka ya, betul. Jadi merchandise-nya kami sempat jual beberapa di sana dan beberapa tema desain bisa. Ini di Palapa Sablon Kak Andi ada sudah berapa nih karyawannya yang kalau sekarang itu di admin bawa 4, kemudian di bagian desain ada 2, di bagian produksi ada 4, berarti sudah 10 ya. Kemudian di bagian marketing ada 2, kemudian content creator 1, kemudian di Bulukumba juga ada 1, berarti sekitar 14. Di Bulukumba maksudnya 15 sama akunting. Di Bulukumba maksudnya cabang. Cabang. Berarti sekarang sudah ada di Makassar 1. Kalau di Goa ya. Oh, di Goa. Di Goa 1, kemudian di Bulukumba 1, tapi ada beberapa daerah juga yang kami bermitra dan memang kita apalagi dalam tahun ini juga bakalan menambah juga 1 daerah. Okay. Kita bakalan tembak di daerah bawah 1 juga. Oke, jadi ditunggu guys. Jadi ternyata dari tadi kita ngobrol baru tahu ternyata ada cabangnya di Bulukumba. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman yang di Bulukumba mungkin bisa dikasih tahu alamatnya ke Adi. Kalau di Bulukumba itu di alamatnya di Jalan Teratai pas depan SMK Negeri 1. Nanti bakalan besar kok Palapa Sablon. Kita kembali membahas. Kita bisa spill di kamera Adi. Iya. Jadi ini waktu event MHM. Oh, yang kemarin Makassar Half Marathon. Iya, Makassar Half Marathon. Kan kebetulan di MM itu kemarin kan banyak pelari dari luar, dari Kalimantan, bahkan dari luar negeri, dari Jawa. Nah, kita ngambil momennya dan menjual merchandise yang identik dengan Makassar sebenarnya. Kemarin kita minta. Jadi ada beberapa desain yang tentang masalah Makassar kita jual di sana. Oke. Kita boleh pegang ya, Andi. Kita kamera tolong disorot. Ini desainnya teman-teman. Kalau Kak Andi, kita sambil tanya-tanya sedikit juga ya, kita sambil pegang-pegang. Dalam bisnis konveksi kan, dalam bisnis sablon seperti ini kan jelas sudah banyak saingannya. Nah, kalau dari Palapa Sablon, dari Kak Andi dan tim, itu gimana sih nentuin poin keunikan utamanya Palapa Sablon sehingga bisa menjadi pilihan nih buat
kami para calon customer gitu. Jadi ada satu alasan mending Palapa Sablon aja daripada yang lain. Ada gimana sih cara menonjolkan itu kalau dari Kak Andi? Jadi soalnya saya tidak usah menjelaskan tentang lewat di situ, soalnya kalian bisa buka di Google Maps Palapa Sablon. Langsung cek aja ya, langsung cek aja. Di situ bakalan jelas bagaimana tentang masalah review, dan ini reviewnya memang satu orang sesuai dengan customer ya, betul dari customer. Jadi yang paling kita poinkan di situ ada 3 hal sebenarnya: pelayanan, harga yang terjangkau, dengan barang yang berkualitas. Jadi ya pokoknya cek aja lah Google Maps itu Palapa Sablon. Nanti bakalan kelihatan bagaimana penilaian yang dilakukan oleh customer kepada Palapa, dan itu pun yang kita tingkatkan terus menerus dan kita pertahankan. Gitu. Jadi dicek aja ya teman-teman ya di Google Maps di Palapa Sablon itu review-reviewnya itu review jujur. Jujur. Jadi kadang tuh kita suka tertipu sama review-review di sosmed yang ternyata ya begitulah. Review-review yang dibayar seperti itu. Jadi kalau dari Kak Andi untuk teman-teman kalau memang ragu atau belum memutuskan untuk memilih tempat sablon, tempat konveksi, cek aja ya di Google Maps di Palapa Sablon, teman-teman bisa cek reviewnya. Jadi kalau di media sosialnya Kak Andi bagaimana? Nah, kalau di media sosial kebetulan sekarang yang handle itu ada bersama dengan saya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat peningkatan media sosial, views dan segala macam, itu karena memang ada tim ahlinya kami, dan sekarang itu ada sama saya juga. Dan kami mengambilnya itu karena kan kemarin beliau salah satu orang yang expert memang dalam bidang itu, dan kebetulan di Bali kita tarik ke sini transfer menuju Makassar supaya bisa untuk membantu kasih naik tentang masalah media sosial dan brandnya Palapa Sablon juga. Jadi sudah ada tim tersendiri. Sudah ada. Itu berarti jadi bukti kalau salah satu bentuk penyesuaian diri bisnis dengan era saat ini yang serba digital. Jadi kalau tidak terjun ke dunia media sosial tuh kayaknya ketinggalan banget. Nah betul. Jadi bisnis sebenarnya itu strategi itu bisa berubah. Strategi itu bisa berubah. Ibaratnya tadi sepak bola ya. Ya mungkin kan Indonesia tadi malam dikalah juga dalam Saudi. Itu kan persoalan strategi. Tidak ada yang nyenyak tidur tadi malam karena timnas kita belum beruntung. Jadi itu kan persoalan strategi. Kita lihat kondisi pasar, market seperti apa. Apalagi kan sudah ada kita sesuaikan bahwa market pasarnya kita itu siapa sebenarnya. Dan memang salah satu marketnya itu adalah agensi. Makanya kenapa Palapa sekarang jor-joran di media sosial, utamanya di TikTok itu, karena memang targetnya adalah memang caranya informasi ini bisa menyebar ke gengsi. Nah, kenapa terus story dalam postingannya terus muncul itu karena memang seperti itu kan, di marketing kan cuma ada 2 sebenarnya. Memang cara untuk memberitahukan dan memang cara untuk mengingatkan bahwa brand Palapa ini yang tempat sablon salah satu terbesar di daerah Makassar di Indonesia Timur itu ada sebenarnya. Karena selain juga marketnya kami kan Indonesia Timur sebenarnya. Kita tembak itu yang pertama market Indonesia Timur. Berarti sudah sampai ke luar. Betul, Papua itu sudah langganan, Papua sudah langganan sama kami. Berarti nggak ada keraguan ya teman-teman kalau jadi bukan kaleng-kaleng lagi, bukan brand kecil lagi. Palapa Sablon yang didirikan oleh salah satu alumni UIN Alauddin Makassar yaitu Kak Andi. Mungkin Kak Andi terima kasih ya sudah hadir di Alauddin Podcast episode kali ini. Terima kasih sudah sharing-sharing sama kita soal bisnis, soal entrepreneur. Mungkin terakhir Kak Andi sebelum kita tutup, ada pesan nggak buat mahasiswa UIN Alauddin secara umum aja, nggak harus soal bisnis? Kalau saya sebenarnya teman-teman harus buka cakrawala berpikirnya sekarang. Saya cuma mau memberikan satu kalimat saja, dan ini boleh silakan diterjemahkan dan dicari sendiri. Saya berharap teman-teman bisa mengetahui tentang masalah perbedaan dari membeli waktu dengan menjual waktu. Tapi saya berharapnya teman-teman dari Alauddin Makassar itu nanti ketika misalkan selesai dari kampus ini adalah salah satu orang yang menjual waktu tapi bukan yang membeli waktu. Silahkan diterjemahkan dan dicari sendiri. Diterjemahkan sendiri teman-teman. Diterjemahkan sendiri. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Andi dan Palapa Sablon. Terima kasih sudah hadir bincang-bincang sharing-sharing sama kita di Alauddin Podcast. Teman-teman, terima kasih sudah menonton Alauddin Podcast episode hari ini. Semoga apa yang jadi obrolan kita hari ini bersama Kak Andi dari Palapa Sablon itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.